Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bediler, para sahabat sehobi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di pagi hari ini para sahabat mendapatkan kebahagiaan, rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan pagi ini, saya sambil mengisi luang waktu ya, membuat kontennya mungkin sedikit agak bergeser, tetapi insya Allah masih ada kaitannya. Yang mudah-mudahan juga ini saya ingin berbagi saja, bukan mengajari, hanya ingin berbagi informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Diawali dengan komentar-komentar para sahabat ya yang ada di konten saya di YouTube saya. Itu ada beberapa yang bertanya tentang apa sih yang harus kita lakukan untuk memaintain unit dari mulai laras kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang bertanya apa yang harus dikasih minyak atau dilumasi gitu dari unit itu. Karena kan ada kita mengenal gun oil ya, atau minyak untuk unit untuk pelumas lah istilahnya. Nah, sebelum kita ke sana juga pertanyaan ketiga, terus botol inokomnya seperti apa, kemudian perbedaan inokom yang satu dengan yang lainnya, bahkan dengan tabung yang lainnya mungkin ada seperti itu. Sehingga pada kesempatan saya sekarang saya ingin meluangkan waktu untuk sedikit berbagi informasi tentang hal-hal yang dipertanyakan oleh para komentator ya. Yang pertama, bagaimana cara memaintain unit? Ya, memaintain unit itu sebetulnya kita bicaranya kepada apa dulu yang akan kita maintain. Kalau secara keseluruhan dari full frame-nya atau bodinya saja, ya kita tinggal lumasi untuk menjaga korosi atau untuk menjaga pudarnya warna. Kita hanya menggunakan apa yang kita sebut baby oil ya, bisa menggunakan baby oil, kemudian bisa, kebetulan saya baby oilnya di bawah ya gitu, saya bawa, kemudian bisa menggunakan ini mungkin minyak kayu putih ya, minyak kayu putih juga bagus gitu untuk menjaga kepudaran warna ya. Itu yang saya lakukan sih sepanjang saya memegang unit ini, itu yang saya lakukan. Bisa juga menggunakan gun oil juga, artinya menggunakan minyak ya, dilumasi luarnya dan sebagainya untuk mengkinclongkan gitu. Tapi kalau minyak itu kan kalau kita tempel ke body, dia sifatnya tidak bisa hilang gitu, tidak seperti ini ya. Kalau ini kan dia lama-kelamaan akan hilang, tertiup angin dia akan kering. Tapi kalau misalkan kita pakai minyak, dia akan nempel dan tidak hilang. Nah, sehingga besar kemungkinan unit itu akan terkena debu. Nah, debu itu tidak akan bisa hilang lagi karena sudah nempel, malah lengket karena ada minyak ini ya gitu. Seperti itu kira-kira kalau untuk maintenance performa secara keseluruhan dari body unit. Kemudian yang keduanya, bagaimana cara mengkroning laras, katakan laras dulu. Laras ini banyak yang sering kita temukan ketika cek akurasi itu. Menurut pengalaman saya ya, ketika ada terjadi kendala, misalkan miss dari perkenaannya, ada beberapa hal yang harus kita perhitungkan. Jadi bukan hanya dari laras saja gitu. Ketika kita bicara tes akurasi itu, yang pertama kestabilan angin itu sudah pasti, karena memang kestabilan angin yang kita keluarkan, yang dikeluarkan oleh unit tersebut akan berpengaruh kepada kepresisian, kecepatan mimis yang dilontarkan. Jadi angin harus stabil. Dari unit kita cek apakah stabil dan tidak. Bagaimana cara untuk menstabilkan unit? Ya tentunya kita kalau efek impact sendiri sudah dibekali dengan regulator ya, yang sifatnya mungkin memang tugasnya meregulasi angin supaya outputnya itu stabil. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua, ini saya singkat aja deh untuk ya, yang keduanya laras lah. Kita bicaranya sekarang permasalahannya di laras. Katakan dari mulai angin sudah stabil, kemudian mimis sudah paling bagus, rocknya sama, grainingnya sama,
kemudian sudah, kalaupun tidak sama sudah di velsa, sekarang kan tidak ada masalah deh dalam itunya, mimisnya. Kemudian tinggal laras, bagaimana nih untuk betul-betul meyakinkan bahwa laras pun tidak bermasalah. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita copot larasnya. Kita copot laras itu, sorry ya, agak berantakan nih, sorry. Ini laras efek impact ya, untuk lokal ya, bukan yang impor ini. Ini pertama kita harus melihat dari pangkal laras, kita lihat dari dikeker sama mata kita sendiri ya. Saya tidak bisa memberikan contoh yang lengkap ya, karena kita harus melihatnya mana ya, betul-betul dengan menggunakan mata. Tapi ilustrasinya seperti inilah, mata kita tempelkan di sini, kemudian kita lihat sampai ujung laras ini, apakah tidak ada satu titik pun yang menghalangi alur. Nah, seperti itu. Jadi alur di dalam itu akan terlihat jelas apabila laras itu tidak kotor ya. Laras bersih, tidak ada masalah. Jika ada misalkan di ujung kita lihat ada serpihan-serpihan graining atau gram yang nempel di laras ini di dalam alurnya, yang diakibatkan oleh mimis yang tadi mungkin ada bermasalah, mimisnya ya roknya kurang pas, kemudian ada gesekan-gesekan, sehingga besar kemungkinan gram-gram yang ada di laras itu juga akan sangat berpengaruh kepada akurasi. Jika terjadi seperti itu, kita bersihkan dengan menggunakan sikat laras ya, yang tentunya para sahabat bisa berinovasi dengan cara hal-hal yang mulai dari yang sederhana, dengan menggunakan tali yang ujungnya dikasih kain. Sebentar ya, nanti saya ambil dulu. Yang pertama kita menggunakan cara membersihkan laras itu dengan hal-hal yang sederhana ya, dengan ikatan. Ini kalau saya sebut di sini bahasanya bahasa Sunda ya, kalau di sini pancing, tali pancing ya, apa mangsi kalau dulu atau bahasa Sundanya. Kalau bahasa sahabat mungkin nggak tahu masing-masing. Yang jelas ini benang untuk layangan tuh kalau nggak salah ya. Nah gini. Kemudian kita, kalau bahasa Sundanya dirarak ya. Di apa ya? Pokoknya dibuat dipelintir lah seperti ini. Nah ujungnya kita buat agak lebih keras gitu, dengan cara dikasih lem, bisa dengan menggunakan lem ya, supaya di sini keras. Tujuannya untuk apa? Untuk memasukkan laras supaya tidak ngelinting gitu ininya. Ketika dimasukkan ke laras, ke lubang laras, dia akan mudah gitu. Cara memasukkannya awalnya dari mana? Nah, ini bagus nih pertanyaan nih. Kalau misalkan masukkan tuh dari mana? Dari pangkal apa? Sebaiknya dari sini dulu, dari pangkal laras. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini akan mudah nih dimasukkan. Kenapa harus dari pangkal laras? Ini ada logika tersendiri ya. Karena di pangkal laras itu ada loading mimis, di sini ada seal ya di dalam laras. Di sini nih ada loading. Untuk loading mimis di sini ada seal yang kalau kita masukkan tali ini dari pangkal, besar kemungkinan gram atau kotoran akan tertarik keluar semuanya. Besar kemungkinannya seperti itu. Karena tidak tertahan. Kemudian di ujung laras kan, di ujung laras ini tidak ada seal ya. Jadi mudah untuk keluarnya kotoran, tidak terhalang. Tapi kalau misalkan kita mulainya dari sini bisa sebetulnya. Cuma dia akan terhalang nanti ketika sampai di sini. Dia akan terhalang, bisa jadi kotorannya nempel di celah-celah seal. Kira-kira begitu logikanya. Sehingga lebih bijak kita dari sini. Nah, ketika sudah masuk kita tinggal tarik aja benangnya. Nah, ini akan otomatis secara otomatis ya, dia akan membersihkan alur ya, alur-alur yang kotor. Kita tarik seperti itu. Nah, ini kita tarik. Nah, oke. Kita lihat ini sangat kotor ya.
Itu bisa diulang berkali-kali dengan menggunakan kain yang halus, kain yang betul-betul halus ya. Sebentar saya kasih lihat dulu. Jadi kain yang ini tidak diikat sebetulnya, cuma kita perkirakan supaya ketika begini dia masuk ke laras. Dan ini tidak boleh terlalu tebal, harus diperkirakan. Caranya bagaimana? Bisa kita ujung sininya kita kecilkan, walaupun di sininya besar tapi di sininya kita potong, dicoak lah, bahasanya dicoak. Kemudian kita sangkutkan. Ini kan udah bisa kelihatan ya. Nah ini kita sangkutkan seperti ini. Jadi dia akan tertahan. Dan yang besar, ini ada yang kecil, ada yang besar. Yang besarnya akan membungkus yang kecil gitu. Seperti itu kira-kira harapannya begitu. Ini diusahakan berkali-kali, tapi harus kita ganti ya. Kalau misalkan sudah kotor begini jangan dipakai lagi. Karena ya tidak bagus juga, bukan yang ngebersihin malah yang kotornya balik lagi, bisa tertahan di laras lagi. Jadi harus diganti. Kainnya kain apa? Ya kain yang sudah tidak terpakai atau biasanya bisa ada suka di pabrik-pabrik ya yang disebut makjun itu, yang bersih ya. Warna putih atau warna apapun silahkan, sama saja gitu. Nah, seperti ini yang sederhana cara membersihkan larasnya. Kemudian yang kedua, kita menyikatnya, atau tujuannya ketika kita bersihkan boleh jadi di celah-celah alur itu masih ada sisa. Boleh di awal kita menggunakan sikat laras. Nah, sikat laras itu yang seperti ini. Kalau saya menggunakan ini ya. Jadi bisa bisa didapatkan di mana saja, di toko-toko yang menjual unit biasanya ada seperti ini. Nah ini tugasnya dia akan membersihkan ke celah-celah alur laras. Nah seperti ini. Ini yang kedua ya. Jadi dari dua ini boleh ini duluan ya kan. Memang harusnya sih ini duluan ya. Jadi yang disikat dulu supaya yang nempel-nempel itu, yang lengket-lengket, karena memang suka ada oli, bukan oli, sorry, ada minyaknya, ada sisa-sisa minyak, itu bisa kita bersihkan dengan cara dia akan berputar dengan sendirinya ketika dimasukkan sesuai alur, seperti itu nanti dia akan berputar. Kemudian kita bersihkan dengan ini, dengan kain yang ini ya. Kemudian yang ketiganya ada yang kalau misalkan yang lebih agak sedikit naik ya, dari mulai yang sederhana kita buat sendiri, ini juga kita bisa dibeli. Ada yang ketiganya kita juga bisa beli juga, khusus yang pembersih laras. Ini seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah ujungnya akan seperti ini nih. Ini kita bisa copot sebetulnya, ini kita bisa bongkar pasang ya. Kalau misalkan sudah kotor kita bisa ganti. Itu. Nah, ini bisa kita copot. Ini. Jadi bisa kita ganti. Kalau bisa dicuci, masih bisa dicuci, maka cuci saja dulu ini. Ini bisa dibersihkan kok, asal direndam pakai rinso atau apalah, deterjen. Ini bisa bersih. Bisa putih kembali jadi ini bisa digunakan beberapa kali. Selama masih kita bisa bersihkan ya kita bersihkan, tidak usah beli lagi. Jadi untuk menghemat juga sih. Jadi kita juga nggak mubazir lah. Oke, kira-kira itu ya untuk memaintain laras. Kemudian sudah kita lakukan semuanya. Bagaimana? Masih ada ternyata di sini, katakanlah ujung larasnya ini ada kotoran atau tidak mulus lah. Biasa kita sebutnya di sini kan crown laras atau barrel crown ya. Jadi di sini disebut ujung larasnya tidak bagus gitu, tidak mulus. Maka cara yang tadi itu tidak berlaku. Jadi harus ada cara lain untuk meng-crowning laras. Banyak hal bisa dilihat di teman-teman YouTuber juga sudah banyak mempraktekkan ya.
bagaimana cara mengkroning laras dengan cara amplas yang halus, yang kasar dulu kemudian yang halus. Bagaimana caranya? Kita menggunakan alat semacam bisa yang lebih bagusnya sih bor ya, bor ujungnya itu kita kasih amplas kemudian kita lem. Banyak hal seperti itu. Kalau saya masih menggunakan yang memang itu dulu pernah saya lakukan. Kalau misalkan tidak mempunyai alat itu, berarti kita menggunakan yang sederhana tadi. Kita buat amplas itu kita buat tirus, kita lancipkan, kemudian kita manual kita putar-putar seperti ini ya, manual ya bisa saja. Nah yang saya gunakan ya seperti ini ya, ini tuh bor kuku atau apa namanya lah, bisa mudah juga. Nah ini kalau saya menggunakan mata bor yang ini, jadi kita bisa beli juga di toko-toko online. Nah seperti ini ya, jadi ada beberapa ukuran, banyak sekali ukurannya, kita bisa bebas memilih, yang penting kita tahu caranya. Jadi yang pertama ini nggak bisa dihidupkan ya, jauh dari colokannya, hanya diilustrasikan aja seperti inilah kira-kira. Nah kita putar pelan-pelan gitu, dengan harapan sisa-sisa atau dari hasil bubutan itu yang tidak rata bisa rata, karena terkikir ya. Di sini sih sebenarnya kikir ya, ini kikir halus buat kuku nih, maksudnya buat ngebersihin kuku gitu. Jadi dia tidak kasar, lebih halus, sehingga cocok untuk mengkroning laras. Itu kira-kira rekomendasi dari saya. Selebihnya bisa bermanuver ya, ada yang memang menggunakan alat-alat yang lebih sederhana lagi, silakan. Apapun itu, yang penting tujuannya mengkroning laras itu, pertama laras dalam keadaan diam ya, kita ragum supaya tidak gerak gitu maksudnya. Nah baru kita putar, baik dengan cara digosok manual pakai amplas, menggunakan amplas yang kasar dulu misalkan ini, kita buat lancip ya. Lancip tuh apa, tirus ya, kita gosok pelan-pelan gitu, pelan-pelan terus kita putar. Atau kalau ini dalam keadaan diam terus kita yang begitu terus seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk menghalusnya kita menggunakan yang paling tipis ya, yang paling halus, amplas. Gak usah dikasih tahu ukurannya, yang penting yang paling halus gitu aja. Saya kadang suka lupa. Nah mungkin caranya seperti itu ya. Banyak masih ribuan cara, bahkan bediler, saya yakin para bediler itu lebih piawai, lebih hebat, lebih bijak, lebih paham tentang bagaimana cara mengkroning laras. Artinya kesimpulannya adalah apapun yang kita lakukan selama itu aman untuk laras ya, dan tidak banyak kos yang keluar, ya itu yang harus kita lakukan, itu bijak lah seperti itu. Tapi kalau misalkan ada sedikit rezeki ya, kita luangkan untuk membeli hal-hal yang seperti ini, karena ini untuk hobi ya, dan untuk kebaikan kita bersama. Karena kalau laras bermasalah itu saya paham banget ngubengnya kayak apa gitu. Kalau larasnya rusak kemudian perkenaannya ngacak, itu stres bisa kalau kita udah jauh-jauh ke kebon, ternyata pas nembak nggak kena, nggak taunya larasnya error kan gitu. Nah kita laras sudah ya, terus ini nggak apa-apa nih kalau misalkan bosan di skip aja, nggak apa-apa. Karena saya ini lagi ngisi luang ya untuk berbagi informasi. Memaintain sudah, cara membersihkan laras sudah, kemudian sebenarnya ada ya dari laras juga ada bagaimana cara mempresisikan antara laras dengan serobong laras, kemudian dengan peredam atau silencer, itu ada juga, tapi mungkin di konten yang lain ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, terus minyak apa yang dipakai gitu untuk memaintain unit itu. Kalau saya menggunakan ada 3 sih ya. Yang pertama ini oil atau
kita sebut gun oil lah gitulah. Kemudian yang kedua sama juga, ini minyak ya, dua-duanya bentuknya dia oil. Ini tugasnya untuk membersihkan, bisa untuk membersihkan laras, tetapi jangan lupa ketika kita sudah semprot dengan ini harus dibersihkan dengan kain. Karena memang tidak boleh ini ada di dalam laras. Di licin ya, karena gram-gram yang nempel di laras nanti akan lengket, dia nggak bisa dibersihkan, sulit untuk dibersihkan, bukan nggak bisa dibersihkan, bisa tapi sulit. Hingga cara membersihkannya ini untuk apa kegunaannya, ini hanya untuk melancarkan jalannya kain saja gitu, kain untuk membersihkan dalam laras. Kemudian setelah itu kita harus bersihkan betul-betul supaya kering ya. Oke. Kemudian bisa nggak untuk nyemprot yang lainnya? Bisa. Ini kita semprot untuk menguji tekanan angin bocor atau tidak, bisa menggunakan ini. Contoh di regulator atau misalkan di manometer kita semprot. Jadi manometer ilustrasinya kayak ini manometer, ini badan unit ya. Kita semprot. Jadi di antara drat ini kalau angin keluar pasti minyak yang kita semprotkan di sini akan bergelumbung ketiup angin. Tuh. Bisa seperti itu. Kemudian yang kedua grease ya. Ini pasta bentuknya. Bisa didapatkan di toko online ya, Alpagan. Biasanya sih sejodoh nih ini sama ini sama tuh. Jadi ada minyaknya, ada pastanya. Nah, pastanya ini biasanya kita gunakan untuk melumasi sil-sil ya. Ini sangat bagus. Lo impor. Kemudian ini bisa kita lumasi untuk di spring regulatornya. Didapatkannya mudah gitu. Harganya, untuk harga saya belum paham ya, lupa nih. Sekitar kalau nggak salah nih 70.000. Murah ya, 70.000. Jadi 2 sekitar 140. Ya seperti itulah. Itu baru kira-kira ya. Jadi bukan harga yang mutlak karena saya tidak menjual itu. Kemudian yang selanjutnya perbedaan nih antara botol Inokom sudah pernah saya kasih tahu ya di konten sebelumnya, perbedaan antara botol karbon yang baik Alsap atau apapun itu yang made in China itu, Taiwan gitu ya, sama tuh itu perbedaannya dengan Inokom. Sekarang kontennya antara Inokom dengan Inokom gitu aja deh. Jadi ada ukuran yang berbeda. Yang pertama, kalau kita lihat di sini dari tulisannya, dari mulai berat dulu ya. Berat ini OD-nya 60 mili ya. Out diameternya sama kedua-duanya. Jadi ada dua botol Inokom yang berbeda bentuk, berbeda ukurannya. Yang pertama besar, yang kedua ini lebih kecil. Nanti apa sih perbedaannya, keunggulan dan kekurangan, kelebihan dan kekurangannya mungkin, atau kelebihannya aja atau kekurangannya nggak tahu lah. Nanti kita tinggal bediler aja yang menilai, para sahabat ya yang menilai. Saya hanya ingin menjelaskan saja. Jadi yang pertama dari mulai bentuk jelas berbeda. Kemudian fungsinya gimana? Fungsinya kedua-duanya memiliki fungsi yang sama. Kenapa? Karena daya tampungnya atau working pressure-nya ini dua-duanya bisa mencapai 310 bar pressure maksimalnya ya. Bisa nggak dilihat ya? Nah itu ada ya. Pressure maksimalnya di sini PS maksimal 310 bar. Sama dengan yang ini. 310 bar. Artinya bisa menampung angin katakanlah kalau dalam PSI sekitar berapa ya, 300 berarti 5.500 ya. Kalau itu test pressure-nya, kalau working pressure-nya 4.500-an.
4.500 PSI. Kurang lebih seperti itu. Kalau salah ya mohon dimaafin ya. Tinggal dikoreksi aja nanti di kolom komentar. Karena kan hitungan Indonesia tuh PSI gitu aja, lebih memudahkan. Oke, kira-kira seperti itu persamaannya nih ya. Kemudian yang beda apa, kan masa iya sih tabung besar sama tabung kecil bisa menampung angin yang sama. Tekanan anginnya, jadi working pressure-nya itu working pressure-nya sama semuanya. Yang beda volumenya. Jadi karena daya tampungnya dia volume isinya lebih banyak tentunya, angin dari yang 3.500 PSI dengan 3.500 PSI ini juga sama diisi 3.500 PSI. Dia sama, tekanannya sama. Cuma volumenya lebih banyak yang ini. Gitu. Jadi katakanlah kalau isinya. Karena angin nggak bicara air ya kalau angin itu. Jadi tekanannya lebih banyak gitu. Dia bisa menampung bisa menampung angin yang sama tetapi tekanan yang sama tetapi volumenya yang berbeda. Kira-kira seperti itu ya penjelasan yang versi saya lah gitu lah. Yang membedakan yang kedua adalah beratnya. Kalau berat yang Inokom yang kecil ini dia 0,35 kg. Artinya ini kalau kita konversikan dengan gram ini 350 gram ya. Berarti 0,35 kg berarti 350 gram ya. Ini 350 gram. Kalau yang besar ini 0,45 kg berarti 450 gram ya kan. 450 dengan 350 ya beda 100 ya, 100 gram lumayan. Jadi lebih ringan gitu. Sudah pasti ini lebih ringan. Nah, ini juga volumenya lebih banyak gitu, tapi pressure-nya sama. Oke. Nah, kelebihan yang lainnya apa di antara keduanya? Ya, kalau kita lihat ini di badan unit, kita pasangkan di unit, kayaknya sih dua-duanya elegan. Ada yang lebih elegan ya mungkin ini karena lebih kecil. Manfaatnya ini lebih ringan sehingga memudahkan kita para bediler ya para sahabat untuk kestabilan tangan ya ketika memegang unit itu bisa berpengaruh. Kenapa? Karena ini lebih ringan, enak. Secara estetika juga kalau menurut saya pribadi ini lebih enak dilihat ya ketika masuk. Kecil mungil tetapi mematikan gitulah kira-kira. Oke, seputar itu mungkin penjelasan yang singkat. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan atau kurang memuaskan dalam penjelasannya. Kita berbagi informasi yang jika ada kekurangan selain saya mohon maaf bisa ditambahkan di kolom komentar. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan para bediler tetap semangat menjalankan hobinya, kemudian juga selalu berinovasi dengan hobinya dan bisa selalu memberikan yang terbaik ya. Lebih utamanya semangat terus, kita hobi bukan berarti kita pemusnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.